Masya Allah, dalam video kali ini Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan kepada kita agar kita betul-betul mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya di dunia ini dengan memperbanyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang menyesal. Silahkan saksikan video ini dan ambil manfaatnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan keislaman kita sehingga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya sering ulangi kalimat ini. Saya nggak datang jauh-jauh dari rumah saya ke sini untuk menghibur Bapak Ibu cerita dongeng atau hibur Bapak Ibu duduk sini sejam 2 jam. Ini bukan, ini kita sedang bahas wahyu. Wahyu ini penyampaian dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi untuk membawa pada perubahan. Kalau Anda hadir di majelis ilmu dan Anda pulang setelahnya terasa, ya kenapa ya saya kayak merasa ada beban nih, kayak saya merasa bersalah, kadang-kadang kita menangis. Itu semua peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil, oh ini berarti kebaikan, itu kebaikan. Karena Allah mau dengan perasaan itu kita berubah. Ada perasaan untuk berbuat dosa jadi takut karena sudah ada di pengajian, itu tanda keimanan. Termotivasi untuk mengerjakan ibadah, hadir lagi di majelis, iya. Begitu teman-teman lihat, kamu alim ya sekarang, iya alhamdulillah, saya sangat bersyukur sama Allah. Jangan malu ucapin itu. Alhamdulillah saya berubah, saya merasa luar biasa, saya bersyukur sama Allah karena Allah masih bisa berikan keselamatan saya sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasain ya keimanan saya. Motivasi dia supaya dia mau ikut. Ini enggak, kamu sekarang alim ya, masa pakai jilbab begitu, kenapa kamu pelihara jenggot, masa azan harus selalu ke masjid. Kemudian, oh iya ya, udah sini aja sholat sama saya, kendor, sholat di rumah, kendor, ganti lagi kembali jilbabnya jilbab gaul, dan seterusnya. Ini sampai kapan kita mau tergoda nih kira-kira? Waktu terus berjalan. Ingat, setiap peluang ibadah, Bapak Ibu sekalian, ingat, Allah peringatkan Anda dan saya seperti cuma ini, penyampaian. Dan kita yang mengubah diri kita. Tidak mungkin saya mengontrol Anda satu-satu di rumah Anda, atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tangan dari langit. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penyampaian dan berikan hati nurani untuk bisa menyentuh hati nurani kita agar kita melakukan, ya, mengerjakannya. Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan, wallahi Bapak Ibu sekalian, demi Allah Anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya enggak puasa Senin itu ya? Nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya enggak sholat tahiyat masjid ya? Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah, kenapa dulu saya enggak maksimal bacanya cuma surah pendek ya? Kenapa enggak surah panjang ya? Ini ibadah saja bisa kita sesalin, apalagi kalau dosa. Malah lebih parah itu. Menyesalnya luar biasa, tapi enggak ada gunanya. Peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Enggak bisa. Ini tadi kalau ada orang tidak ikut sholat sama kita berjamaah maghrib misalnya, kemudian mereka ikut di pengajian lalu merasa tersentuh, coba ya saya ikut dari awal ya, memang betul penyesalan bagus, tapi sudah dicatat dan tidak akan pernah berubah di buku amal. Pada hari itu, jam itu, sholat itu telat, pahalanya beda dengan orang yang awal waktu. Apa yang membuat dia telat? Ya dia sendiri, konsekuensinya. Jangan ya gitu. Makanya motivasi Nabi SAW sangat banyak untuk mengerjakan sholat di awal waktunya, motivasi untuk di saf pertama, motivasi untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Semuanya itu untuk menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk dekat dengan Allah harus memaksakan diri dalam ibadah dan harus memaksakan diri untuk meninggalkan dosa. Bagaimana tangganya untuk sampai ke sana? Ilmu, majlis ilmu. Hadir di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya bukan mengatakan karena saya menyampaikan, siapa saja di antara teman-teman dai yang sampaikan, semoga Allah ikhlaskan niat kita semua, itu harus dihadiri, harus. Hadiri majelis ilmu akan mengubah kita. Kalau tidak, dengar, bawa Walkman, bawa headset, bisa dengar di HP kita. Sekarang bisa daripada kita nonton, orang banyak habisin pulsanya hanya nonton YouTube hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nonton ceramah tuh, dengarin sambil belanja, sambil macet di jalan, pasang headset di kuping, kemudian kita dengarin ceramah-ceramah itu. Tambah ilmu dengan ilmu, tidak ada kata cukup. Kata para ulama salaf, ilmu itu, ilmu syar'i yang merupakan tangga membawa kita kepada hubungan dengan Allah yang sangat baik, karena dengan keimanan akan muncul, iman akan muncul dengan ilmu itu, ya dia akan memberikan setengah hidupnya dengan cara kita membayar dia dengan seluruh hidup kita. Nggak bisa. Seminggu sekali itu nggak cukup, nggak cukup.
Apalagi ada orang sebulan sekali, apalagi ada orang cuman kalau lagi ada waktu lowong, ini nggak bisa.